Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, meneruskan hadis yang ke-26 di hadis kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sudah sampai di Wa'an Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma anna nasan min al-ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafiza ma 'indah faqala lahum hina anfaqa kulla shay'in biyadihi ma yakum min khairin falan addakhirahu 'ankum wa may yasta'fif yu'iffahu Allah wa may yastaghni yughnihi Allah wa may yatasabbar yusabbiruhu Allah wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri muttafaqun alaih. Jadi hadis ini masih menerangkan akan fadilah dari kesabaran. Qal wa an Abi Sa'idin, ban iceritaki dari Abu Sa'id. Di sini kunyah dari Sa'ad adalah Abu Sa'id. Siapa nama asli Abu Sa'id? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik nyatana Sa'ad potrana Malik ibn Sinan potrana Sinan al-Khudri sepangsa Khudri. Radhiyallahu anhuma, radiyah mukaridah Allahu pasir Allah anhuma dari kedua naya Sa'ad sareng Malik. Jadi Sa'ad ibn Malik, Sa'ad ini termasuk salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga Malik ibn Sinan termasuk salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sini taroddinya pengucapan radhiyallahu ini dirujukkan pada anhuma, Sa'ad dan Malik, menunjukkan bahwasanya anak dan ayahnya juga termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di pertemuan sebelumnya apabila ada penyebutan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka hendaklah kita untuk bertaraddi atau mengucapkan radhiyallahu anhu au anhuma. Diceritakan annana sandak saungkuna paserah orang. Annanasan diceritakan bahwasanya ada seseorang, ada rombongan minal ansori dari golongan ansor. Minal ansori dari golongan ansor. Sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'alu, mereka minta sesuatu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'alu minta pasaraya nas minal ansor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak kakuste kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam cerita ini diceritakan bahwasanya ada golongan ansor, mereka datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka meminta sesuatu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika mereka minta sesuatu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberi apa yang mereka minta? Fa'atahum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pada mereka apa yang mereka minta. Fa'atahum, maka pas apareng kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam hum daka disaya ansor, hum daka disaya nas minal ansor. Jadi karena mereka sudah minta sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah memberikan pada mereka apa yang mereka minta. Akan tetapi apakah mereka setelah itu langsung pulang atau masih meminta lagi? Ternyata mereka meminta lagi. Tsumma
Tsumma sa'aluhu, kemudian mereka minta lagi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mereka diberi oleh Rasul. Tsumma maka kare-kare sa'alu minta paseraya nasun minal ansar udah kaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemudian setelah mereka diberi minta lagi. Tsumma sa'aluhu fa'atahum. Fa'ata, jadi setelah mereka diberi yang setelah mereka di permintaan yang pertama itu dikasih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka minta lagi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kedua kalinya. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi pada mereka apa yang mereka minta yang kedua kalinya? Fa'atahum, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pada mereka apa yang mereka minta. Jadi minta lagi dikasih lagi. Fa'atahum, maka pas apa yang pasrah kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hum dak kaya mereka nas minal ansar. Jadi setelah mereka dikasih lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semua yang dimiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jadi habis semua, tidak tersisa apapun yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sudah diberikan dan dikasih pada mereka semua. Ya, di sini dikatakan hatta nafiza ma indahu, hatta sampai nafiza ma indahu, nafidah habis semua apa yang dimiliki oleh Nabi. Hatta nafiza sampai tade ma pon apa bareng indahu sekedui sareng kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pada mereka apa yang mereka minta? Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadih. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah memberikan kedua kalinya sehingga apa yang dimiliki oleh Nabi jadi habis semua. Apa kira-kira yang dikatakan Nabi pada mereka? Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada mereka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berinfak, sudah memberikan semua yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka pas ada bu paseraku kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lahum dak kakak di saya nasu minal ansar hina ketika anfaqah apa reng pasera Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kulla syai'in dak kasapan-sapan setong-setong, kulla syai'in dak kasapan-sapan setong biyadihi kalaban astanah kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pada mereka dengan tangan beliau sendiri, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengatakannya untuk membuka hati mereka agar tidak terlalu banyak permintaan dalam masalah duniawi. Berarti permintaan mereka adalah permintaan yang sifatnya duniawi. Kemudian membuka hati mereka agar menahan diri untuk mencari kehormatan dengan cara tidak minta-minta pada orang lain akan masalah-masalah duniawi, dan juga mendorong mereka, membuka hati mereka agar selalu bersifat qanaah, menerima dengan sesuatu yang ada sedikit atau banyaknya. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ma yakum min khairin falan addakhirahu ankum. Saya kalau memang saya punya sesuatu yang saya simpan, saya tidak mungkin
simpan sesuatu itu karena berpaling dari kalian. Artinya memang saya sudah tidak mempunyai lagi. Kalau memang ada ya kasih. Tapi karena saya tidak punya lagi, lan adakhirahu, saya tidak akan menyimpan dan menyembunyikannya dari kalian. Semuanya sudah habis. Ma yakun min khairin falan adakhirahu ankum. Ma yakun ma yakun munbadah, ma yakun lamun badah min khairin dari kebagusan, falan ad-dakhirah maka tak bekal nyimpen pasera kaulah dabun kanjeng Nabi huda kaya khair angkum jauh dari sampeyan kapi, angkum dari sampeyan kapi. Jadi kalau memang saya mempunyai sesuatu yang lain, maka saya tidak akan menyimpannya, berpaling dari memberi untuk kalian. Semuanya sudah habis. Saya tidak menyembunyikan ataupun menyimpan sesuatu yang lain. Semuanya sudah habis dikasih pada kalian semua. Lalu apa lanjutan dari sabda Nabi tersebut sebagai motivasi bagi mereka? Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Ini bisa kita jadikan konsep hidup dalam berhubungan dengan masalah-masalah duniawiyah. Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang menahan diri, mencari kehormatan diri dengan cara tidak minta-minta pada orang lain, yu'iffahullah, maka Allah akan berikan dia kehormatannya. Dia akan, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kehormatan dia sehingga Allah Subhanahu wa taala cukupkan dia dalam masalah-masalah duniawiyah. Sehingga kalau demikian itu terjadi, dirinya akan menjadi terhormat, akan menghasilkan rasa iffah pada dirinya, rasa hormat pada dirinya sendiri. Wa may yasta'fif, wa man ban sapa-sapa orang yasta'fif, saya menahan diri, menjaga kehormatannya untuk tidak minta-minta, yu'iffah, maka bi Allah Subhanahu wa taala bekal beri iffah. Iffah kehormatan akan dikasih iffah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yu'iffah, apa yang iffah kehormatan? Huda kayaman Allahu pasir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama nih. Kemudian yang kedua, wa may yastaghni yunihillah. Masya Allah nih, konsep juga nih. Wa may yastaghni yunihillah. Wa man yastaghni yunihillah. Barang siapa yang barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang ada, maka Allah Subhanahu wa taala cukupkan dia. Masya Allah, ini Nabi SAW menganjurkan mereka agar tetap selalu qanaah, menerima dengan apa yang ada. Maka di hadis-hadis yang sebelumnya, kalau orang itu sudah mulai terlanjur cinta dunia, hatinya dibawa oleh dunia, maka sampai mati pun dia akan tetap mencari dunia, dan dia tidak akan mendapati dari dunia yang ia cari kecuali apa yang sudah dimaktub, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi percuma pengorbanan yang mungkin itu mengorbankan beban yang tinggi, jasa yang tinggi, tapi dapatnya hanya apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka konsepnya adalah yang penting hati tidak terlanjur cinta dunia. Allahumma ja'al ad-dunya fi aidina wa la taj'alhu fi qulubina. Seperti yang doa-doa yang dilantunkan oleh para ulama. Ya Allah, jadikan dunia di tangan kita ya Allah, dan jangan jadikan dunia di hati kita. Wa may yastaghni yunihillah. Wa man ban sapa-sapa orang yastaghni,
nganggep cukup. Yastaghni, saya nganggep cukup pasareman. Yunihillah, yunih, maka bekal anyukopeh apa ring kacukupan. Hidak kayaman Allah pasar Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang merasa kecukupan, mempunyai sifat qanaah, menerima dengan apa yang ada, maka Allah akan beri kecukupan dia. Allah cukupkan dalam masalah duniawiyah dia. Buktinya banyak nih kan orang nih kaki. Napa lebur nyari tunyo, mereka beromong kau ini kah ada. Entar ka Malaysia ko beroma, mereka ko nikah. Terus ke mereka beroma, bani langsung mulai ke Roma na. Lebur ke terus ko nikah. Terus mulai mobil, mereka terus dia terus. Akhirnya mati dalam keadaan nyari tunya ini sebenarnya. Ini kan jelas aki ben hadis sebelum menikah orang mengkudung lebur ketunya nikah tak ingat sholatan nikah ditakhir terus pakun nikah orang nikah cap lebur tunya sampai mati lebur tunya walam yablau fahu illa turab wala yamlau jaufahu illa turab nikah artinya orang nikah pakun menghasilkan ngoleh apa sih ampun ditakdir ada korcoma oleh tanah. Jadi ini konsep dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yasta'fif yu'ifahullah. Barang siapa yang menjaga kehormatannya dengan tidak minta-minta pada orang lain, maka Allah akan jaga kehormatan dia. Akan Allah berikan kehormatan bagi dia dengan cara tidak minta-minta. Wa may yastaghni yunihillah. Barang siapa yang merasa cukup dengan yang ada, maka Allah akan berikan dia kecukupan. Ini konsep yang ketiga. Wa may yatasabbar. Perhatikan di sini yatasabbar ikut wazan yatafa'al. Berarti kalau fi'il ikut wazan yatafa'al berarti mempunyai makna yatakallaf, memaksakan diri. Yatakallaf, takalluf, memaksakan diri. Wa may yatasabbar yusabbiruhullah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, memaksakan dirinya untuk sabar adalah menahan diri dengan apa yang dia tidak sukai, dia tahan semua itu, bahkan kalau dia tidak mampu dia paksakan, maka yusabbiruhullah. Ini seakan-akan 3 konsep atau 2 konsep yang tadi diikuti dengan konsep sabar. Ini adalah pintu kesuksesan seseorang. Jadi kalau saya tidak punya uang, ada uang tapi hanya sedikit, ya udah jangan minta orang lain. Jangan minta pada orang lain. Udah anggap yang sedikit ini adalah hal yang cukup. Kemudian sabar melalui cobaan yang seperti itu. Maka semuanya kalau dilaksanakan Allah akan berikan padanya kesabaran, kecukupan dan kehormatan. Wa may yatasabbar, wa man ban sapa-sapa orang yatasabbar saya berusaha kangku sabar. Yusabbiruhullah. Yusabbiruh maka bakal apa yang kesabaran. Udah kayak orang Allah pasal Allah, maka oleh Allah akan diberi kesabaran. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Wa ma u'tiya ini fadilah sabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Masya Allah nih. Seseorang tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hal yang lebih baik dan yang lebih luas dari kesabaran. Jadi makom sabar ini termasuk makom-makom yang tinggi. Makomul awliya, makomul asfiya wal atqiya was salihin min ibadillah. Wa ma utiya bantai pareng ahadun pasara orang atau anda ka pareng khairan saya lebih bagus wa awsa'aban saya lebih luas minas sabri dari sabar. Jadi memang sabar ini seakan-akan makom yang tinggi sekali dan jarang sekali orang sampai pada makom tersebut. Karena makom ini adalah makom waliullah, makom asfiyaullah, makom atqiya, makom as-salihin. Jadi barang siapa
yang ingin mencapai makom tersebut, maka hendaklah 3 konsep yang tadi itu dijalankan. Iffah, istighna anin nas, kemudian tasabbur. Iffah, istighfaf, menjaga diri, menahan diri, menjaga kehormatannya dengan tidak minta-minta. Kemudian yang kedua, istighna, merasa cukup dengan apa yang ada, kemudian berusaha untuk sabar. 3 tersebut kalau dilakukan oleh seorang hamba, maka Allah akan berikan jawabannya. Istighna yunihlah, istighfaf yu'ifahullah, diberi kehormatan oleh Allah. Ya tasabar, ya sabbiruhullah. Muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi, hadis nikah ini sepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.